Jangan pernah lupakan leluhur. Jangan lupakan leluhur. Buat kalian semua yang mencari ilmu, ilmu itu adalah penerang hati. Kalau kalian cari ilmu malah menjauhi yang menciptakan kalian, berarti ada yang salah dengan diri kalian. Ilmu itu seharusnya menerangi, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi hati-hati kalian, yang akan makin berserah diri kepada yang menciptakan kalian. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya seperti merasakan beliau itu sangat senang ketika ada yang membaca surat Al-Ikhlas. Mungkin amalan beliau dulu apakah surat Al-Ikhlas? Sehingga beliau ini sangat sabar sekali. Sampai-sampai beliau ini memberi nama Sabariyah, ada yang Sabariyah, benar. Ada yang memberikan julukan seperti itu. Nanti anakmu akan jadi orang besar kalau tidak melupakan leluhurnya. Di setiap tempat pasti ada cerita dan sejarahnya sendiri. Seperti halnya di daerah Rejo Tangan, Tulungagung. Terdapat sosok tokoh bernama Eyang Imam Mataram. Beliau diyakini sebagai salah satu orang yang babat alas di wilayah Rejo Tangan. Eyang Imam Mataram dikenal sebagai sosok yang sangat sabar, hingga masyarakat menjulukinya Eyang Sabar. Konon beliau bahkan sering tidur hanya beralaskan daun pisang. Namun, di sisi lain, makam ini menyimpan kisah mistis. Masyarakat percaya ada makhluk gaib yang akan menampakkan diri kepada siapa saja yang datang dengan niat buruk. Entah bagaimana kebenarannya, namun satu hal yang pasti, makam ini menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Misteri apa lagi yang akan muncul dari tempat ini? Terus ikuti kisah selengkapnya hanya di channel Mbah Din 2. Malam ini, Gus Samsudin sudah berada di lokasi dengan tim Nuswantoro. Gus Samsudin berada di makam keluarga Eyang Imam Mataram, tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai babat alas Rejo Tangan. Assalamualaikum, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ila khususi Eyang Imam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati. Jangan direkam dulu ya, selawatan dulu aja. Gus Samsudin mengajak tim Nuswantoro untuk berzikir dan bersolawat mendoakan para leluhur yang ada di tempat tersebut. Ketika Gus Samsudin dan tim Nuswantoro masih berzikir dan bersolawat, tiba-tiba ada sosok yang masuk ke tubuh Pak Rohman untuk melakukan interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah pada datang ke sini. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur, puji syukur. Jangan pernah lupakan leluhur. Jangan lupakan leluhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa asma'i wa syifati wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa asma'i wa syifati wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad
وسلم الفاتحة. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oi, siapa yang kesini? Saya Samsudin. Jangan lupakan leluhur. Insyaallah nanti Ikuti langkah leluhur. Leluhurnya orang baik, orang taat beribadah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nanti cucunya akan mewarisi apa yang leluhurnya punya, kalau dia tidak melupakan leluhurnya. Insyaallah. Dan ingat, buat kalian semua yang mencari ilmu, Allahumma salli wa sallim. ilmu itu adalah penerang hati. Kalau kalian cari ilmu malah menjauhi yang menciptakan kalian, berarti ada yang salah dengan diri kalian. Ingat itu. Kalau kalian cari ilmu tapi malah menjauhkan diri dari yang menciptakan kalian, yang mempunyai ilmu, berarti ada yang salah dengan kalian. Ilmu itu seharusnya menerangi, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi hati-hati kalian, yang akan makin berserah diri kepada yang menciptakan kalian. Ilmu itu untuk digunakan, dijadikan alat supaya diri kalian lebih dekat dengan yang menciptakan. Bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk dilihat-lihatkan kalian punya ilmu. Karena ilmu tidak terlihat, ilmu adalah cahaya. Cahaya. Harusnya kalian semua yang cari ilmu, terang hatinya, dipenuhi dengan cahaya, bukan gelap. Banyak keturunan beliau ini yang punya ilmu tinggi-tinggi tapi salah mengartikan. Dipakai pamer-pameran, malah menjauh dari yang menciptakannya. Solat itu adalah ilmu. Sejatinya ilmu solat itu. Makanya jangan pernah tinggalkan solat. Kalau orang cari ilmu meninggalkan solat, Masya Allah. Mau bagaimana, itu ilmu apa yang dicari? Ingat, ilmu itu cahaya yang akan menerangi kalian, yang akan menuntun kalian lebih dekat kepada yang menciptakan kalian. Allahumma sholli wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah syifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syari syarifi sayyidil asmi wa sifat. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuwun sepura saderenge kula mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan yang mungkin kurang baik. Mohon maaf. Gini Ded, sini aja tangkap. Allah, sini. Kayak nyambung sama kamu, karena kamu sering ke makam Sunan Bungku. Oke, mohon maaf panjenengan di sini siapa? Khodamnya kah atau ilmunya beliau kah? Saya dulu peliharaan beliau. Oh, panjenengan ininya, peliharaannya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Tadi saya seperti merasakan beliau itu sangat senang ketika ada yang membaca surat Al-Ikhlas di tempat ini. Maka saya mohon izin besok-besok saya datang ke sini untuk membaca surat Al-Ikhlas, karena tadi saya merasakan beliau sangat senang dengan surat Al-Ikhlas. Mungkin amalan beliau dulu apakah surat Al-Ikhlas? Sehingga beliau ini sangat sabar sekali. Sampai-sampai beliau ini memberi nama Sabariyah, ada yang Sabariyah, benar. Ada yang memberikan julukan seperti itu. Iya. Senang ketika ada anak cucunya datang ke sini. Alhamdulillah. Beliau sudah lama menunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti benar ketika seseorang senang membaca surat Al-Ikhlas, hatinya itu akan sabar, begitu ya? Amalan beliau itu dulu surat Al-Ikhlas itu. Surat itu dan Allahu nanti anakmu akan jadi orang besar kalau tidak melupakan leluhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syari syarifi. Allahumma salli wa sallim wa Muhammadin nuridati wa syari syarifi. Muhammadin nuridati wa syari syarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah ya Rasulullah. Bi'asani wa darani adfatani alamin ya
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikut denganmu. Aku mau ikut denganmu. Monggo. Monggo. Tapi saya tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak perlu. Aku hanya untuk penyambung. Monggo. Ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sayyidil asma'i wa sifati. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu adallahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Lepasin aja. Allah. Istirahat di sana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad bisalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tadi mendapatkan banyak pesan. Salah satu yang utama adalah beliau itu julukannya itu yang sabariyah, karena begitu sangat sabarnya
Bahkan konon beliau itu yang saya lihat biasa tidur di pelepahnya, di daunnya pohon pisang itu karena kesabaran beliau, sehingga beliau diberikanlah karomah yang sangat luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa sabar karena sering mengamalkan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu barokahnya, karomahnya itu bisa membuat seseorang itu menjadi sabar. Jadi bukan tujuan kita mengamalkan surat Al-Ikhlas supaya mendapatkan karomah, tetapi dengan istiqomah kita akan mendapatkan karomah. Beda antara tujuan dan mendapatkan. Karena kalau tujuan kita bekerja hanya untuk mendapatkan uang, itu nanti akan ada sebuah kemelekatan, atau bahkan bekerja hanya ketika dilihat saja. Tetapi ketika seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti nanti dia akan mendapatkan upah. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh istiqomah mengamalkan surat Al-Ikhlas, akan banyak sekali barokah yang akan kita dapatkan. Beliau tadi menyampaikan, memberikan ijazah membaca surat Al-Ikhlas setiap hari itu 1000 kali. Dan saya ketika melihat pohon ini, saya teringat dengan pohon bendo yang kemarin saya datangi, dan nyambung juga dengan makom yang ada di Sumber Buntung di Kali Sirah, makom wali Allah, pejuang. Dan saya melihat beliau ini juga seorang pejuang. Dan tadi saya hanya menyampaikan saja, saya mendapatkan petunjuk bahwa saya harap untuk warga sini ini masuk warga Kates ya. Saya berharap untuk jangan melupakan leluhur, jangan melupakan sejarah. Ya, datang ke sini. Siapa yang datang ke sini, saya harap beliau ketika duduk sini paling tidak membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Dan monggo setelah dari sini nanti setiap pagi atau setiap malam, lebih bagus setelah sholat subuh baca surat Al-Ikhlas 100 kali, insyaallah kaya raya insyaallah. Al-Fatihah. Iya, kenapa dia nasir suratul ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembangnya masih ada? Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-asma'i wa sifati wa al-asam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-asma'i wa sifati wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 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 sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan saya untuk bisa berada di tempat ini, tempat yang sangat istimewa, karena di tempat ini barusan saya mendapatkan sebuah pencerahan. Kebetulan tadi juga ada tamu yang masalahnya juga sama seperti nasihat-nasihat yang beliau sampaikan ke saya. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini panjenengan semuanya bisa melihat tayangan ini. Ini semuanya bukan kebetulan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tentu tidak akan bisa. Insya Allah kita satu frekuensi. Semoga bisa membawa manfaat di dunia wal akhirah. Semoga silaturahmi kita ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga silaturahmi kita ini semakin membuat kita ittaqullah, takut sehingga taat kepada Allah, membuat kita semakin istiqomah bersolawat sehingga kita bisa semakin cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin berbakti kepada orang tua. Kita ingat-ingat apakah kita sudah membahagiakan orang tua kita atau belum, atau bahkan kita membuat orang tua kita kecewa, tidak pernah membuat beliau tersenyum, malah membuat beliau sedih. Semoga ada niat di dalam hati kita untuk bisa membahagiakan orang tua, karena separuh dari niat itu sudah terwujud. Amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah kita, silaturahmi kita malam ini membuat diri kita semakin bertanggung jawab, semakin cinta, semakin sabar dengan pasangan kita, semakin sayang dan juga semakin sabar ke anak-anak kita, sehingga kita bisa bertanggung jawab kepada keluarga. Dan semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin bersih, semakin suci, semakin membuat diri kita bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita tadi barusan mendapatkan
sebuah pelajaran yang disampaikan oleh makhluk Allah melalui Pak Rohman, bahwa ilmu itu jangan dipamerkan, ilmu itu jangan selalu ditunjukkan, karena ilmu itu adalah cahaya. Bagaimanapun kita menyembunyikan ilmu itu, kalau memang tenan, itu pasti akan tetap menonjol, akan tetap dibutuhkan oleh banyak orang. Itu saya anggap sebagai teguran untuk diri saya sendiri. Dan tadi ketika saya sedang berzikir, saya mendapatkan sebuah petunjuk, karena tadi ada yang tidak direkam, tidak dipublikasikan. Jadi sebelum kita ada yang mediatoran, saya sempat pikiran tadi bahwa beliau yang ada di tempat ini itu sangat menyukai surat Al-Ikhlas, atau amalan beliau itu surat Al-Ikhlas. Bahkan menurut fisik yang tadi saya dapatkan, amalan beliau dulu itu adalah surat Al-Ikhlas, sehingga beliau itu terkenal dengan orang yang sangat sabar sekali, sehingga mendapat julukan yang sabariyah karena kesabarannya itu. Dan anak cucunya pun juga menjadi orang-orang besar. Bahkan beliau mempunyai sebuah karomah, bisa tidur, sering tidur di atas daun pisang, karena karomahnya, keistiqomahan beliau mengamalkan surat Al-Ikhlas itu, sehingga beliau itu mempunyai kesabaran yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan untuk semua subscriber lover saya, bahwa dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas itu akan membuat diri kita itu semakin ikhlas, karena setiap masalah, penyakit itu akan cepat lepas ketika kita itu ikhlas. Saya ulangi lagi, apapun masalah di dalam hidup kita, asalkan kita itu ikhlas, maka semua masalah itu akan cepat lepas. Karena semakin kita tidak ikhlas menggenggam suatu masalah, itu semakin sulit untuk dilepaskan. Tapi ketika kita ikhlas, itu masalah akan lepas. Oleh sebab itu dalam hidup kita itu yang terpenting adalah ikhlas. Dan kita akan bisa ikhlas ketika kita itu sering mengamalkan surat Al-Ikhlas. Semoga kita semuanya bisa istiqomah di dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas, sehingga hati kita itu bisa ikhlas, sehingga semua masalah di dalam hidup kita itu bisa lepas. Tadi saya mendapatkan petunjuk cara mengamalkannya itu setelah sholat subuh dibaca surat Al-Ikhlas itu 100 kali. Itu yang pertama. Jadi untuk panjenengan semuanya, monggo yang mau hidupnya bahagia, rezeki mengalir deras tanpa batas. Nah, ini tadi ada petunjuk untuk saya itu ke sungai ke bawah sana. Ada petunjuk untuk saya pikiran di sungai bawah sana. Insyaallah nanti ke sana. Dan untuk panjenengan semuanya dapat oleh-oleh untuk semua subscriber lover saya.
Monggo untuk menata hidup kita supaya hidup kita bahagia, masalah tidak jadi masalah dan masalah bisa cepat terselesaikan. Perbanyak istiqomah mengamalkan surat Al-Ikhlas minimal ya 41 hari tanpa putus. Setelah sholat subuh membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Kalau untuk yang utama dan luar biasa, insyaallah bisa terbuka basyirohnya itu 1000 kali. Tapi bagi panjenengan yang terpenting kaya, yang penting bahagia, yang penting hidupnya tenang, hatinya bisa senang, cukup dibaca 100 kali istiqomah. Setiap habis sholat subuh membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Alhamdulillah, saya terasa sangat tenang sekali di sini dan insya Allah saya akan ke sini. Dan untuk panjenengan yang mungkin melihat tayangan saya dan pengen datang ke sini, lalu pengen pikiran apa di tempat ini, baca surat Al-Ikhlas, duduk baca surat Al-Ikhlas 100 kali atau 1000 kali. Insya Allah akan banyak barokah yang akan panjenengan dapatkan, karena memang makom ini sangat terkenal sekali di daerah sini sebagai seorang yang linuwih. Linuwihnya itu karena kesabarannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuradati wa sari fi sairil asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuradati wa sari fi sairil asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuradati wa sari. Nih, saya ulangi lagi untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada. Ketika kita pengen hati kita ikhlas, maka perbanyak surat Al-Ikhlas. Ketika kita pengen semua masalah kita cepat lepas, maka perbanyak surat Al-Ikhlas. Ketika panjenengan pengen masalah-masalah panjenengan cepat lepas, maka perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Dan sudah saya ijazahkan dibaca surat Al-Ikhlas 100 kali setelah sholat subuh. Semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ini ada perbuatan, perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya berdoa semoga panjenengan dimanapun berada diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, diberikan keikhlasan, selamat dunia, selamat akhirat, bejo dunia, bejo akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.